launched a new emotion. I gotta be right where you are. With timing, there's no way of knowing. Halo guys, kembali lagi sama aku. Perkenalkan, nama aku Indri Trianingsih dari kelas 11 5 IPA. Nah, sekarang aku ingin mengunjungi Museum Proklamasi. Ayo. Gedung bergaya Eropa yang didirikan sekitar tahun 1920 awalnya adalah kediaman Laksamana Muda Tadashi Maeda, kepala kantor penghubung Angkatan Laut dan Darat Jepang. It's a simple kind of love, the kind that always fills my cup. And did I mention that it's free? We could stay and sip a truly. We could watch your favorite movie, 'cause I don't even care what we do, what we do. We could stay in or wake up early. We ain't got a case of Mondays, baby. Every day feels like Sunday. Every day feels like Sunday with you. Another Sunday. Bisa kita lihat di sini terdapat papan-papan informasi yang dipajang di ruangan ini. Melalui visual ini, kita disajikan gambaran mengenai wajah-wajah para pejuang dari berbagai daerah yang terlibat aktif dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setiap foto di sini menjadi dokumentasi otentik tentang keberanian dan pengorbanan rakyat Indonesia. That is free, yeah. We could stay. Di ruangan ini juga disajikan gambaran-gambaran yang bisa kita warnai sendiri. I don't even care what we do, what we do. We could stay in or wake up early. We ain't got a case of Mondays, baby. Every day feels like Sunday. Every day feels like Sunday with you. Another Sunday with you. Selanjutnya, di sini aku pergi ke ruangan perumusan naskah proklamasi, tempat di mana Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo merumuskan naskah proklamasi pada 17 Agustus 1945 pukul 3 subuh. Bung Karno menuliskan naskah, sementara Bung Hatta dan Ahmad Subarjo menyumbangkan pikiran secara lisan. For your information, salah satu kalimat kunci dari Ahmad Subarjo adalah "Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia", yang terinspirasi dari janji Jepang. Tempat ini disetujuinya konsep naskah proklamasi oleh seluruh hadirin yang datang. Bapak Soekarni mengusulkan agar yang tanda tangan cuma Soekarno dan Hatta saja atas nama bangsa Indonesia. Alasannya agar proklamasi ini terlihat sebagai kehendak seluruh rakyat, bukan segelintir politisi. Di sini adalah ruangan pengetikan, tempat Sayuti Melik mengetik naskah proklamasi atas permintaan Soekarno. Di ruang bawah tangga ditemani oleh BM Diah. Halo guys, kembali lagi sama aku di sini. Aku ingin mengunjungi Museum Sumpah Pemuda. Ayo langsung aja. In a world full of judgment, we could keep it on a budget. Kongres Pemuda dibagikan menjadi dua. Dibahas isu persatuan, kedudukan wanita dalam masyarakat, serta hubungan antara politik dan agama. Ini adalah landasan penting untuk terselenggaranya Kongres Pemuda II pada tahun 1928. Kongres Pemuda II 27 Oktober 1928 diselenggarakan di gedung KJB, membahas pentingnya persatuan. Lalu 28 Oktober 1928, Kongres ini bernada dengan bahas isu-isu strategis, berfokus pada bidang pendidikan. Pada sore hari, pembahasan diarahkan pada gerakan kepemudaan dan aspek. Lalu pada malam hari, sebelum pembacaan keputusan, W.R. Supratman memainkan instrumental lagu Indonesia Raya. Momen ini dilanjutkan dengan pembacaan keputusan Kongres Pemuda II yang dikenal sebagai Sumpah Pemuda, yang menegaskan 3 asas tunggal bagi seluruh pemuda: satu tanah air, satu bangsa, dan menjunjung tinggi bahasa persatuan.
giving up, you give something to me. Yeah. It's a simple kind of love, the kind that always fills my cup. And did I mention that it's free? We could stay and sip a truly. We could watch your favorite movie, 'cause I don't even care what we do. We could stay in or wake up early. We ain't got a case of Mondays, baby. Every day feels like Sunday. Every day feels like Sunday with you. Another Sunday with you. In a world full of judgment, we could keep it on a budget. We got everything that we need. Gedung ini mulai digunakan pada 1 Maret 1902 sebagai tempat pendidikan Stovia. Di gedung inilah lahir organisasi pergerakan modern pertama, yaitu Budi Utomo pada 20 Mei 1908, yang kemudian diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Jadi, kita akan mengulas kronologi singkat mengenai peran Stovia dalam mendirikan Budi Utomo. Titik awalnya adalah ide dari Dr. Wahidin Sudirohusodo pada periode 1906 hingga 1907. Tujuannya untuk memajukan pendidikan bagi putra-putri pribumi yang cerdas tetapi terhalang keterbatasan ekonomi. Ide tersebut kemudian menemukan lahan subur di lingkungan intelektual Stovia, Jakarta. Pada akhir tahun 1907, Dr. Wahidin bertemu dengan para pelajar di sana. Gagasan ini disambut dengan antusiasme tinggi, khususnya oleh Sutomo, seorang mahasiswa Stovia bersama rekan-rekan seperti Gunawan Mangunkusumo yang menyadari bahwa ide beasiswa ini harus dikembangkan lebih lanjut. Maka pada tanggal 20 Mei 1908, Sutomo bersama rekan-rekannya dari Stovia secara resmi mendirikan organisasi Budi Utomo. Stovia adalah tempat di mana mahasiswa pribumi pertama kali sadar politik dan mulai berorganisasi. Para calon dokter inilah yang memulai pergerakan tersebut. Meskipun pada kongres pertama Budi Utomo kemudian dipimpin oleh tokoh yang lebih senior, esensinya tidak berubah. Budi Utomo itu lahir dari semangat mahasiswa Stovia yang pintar-pintar. Mereka mengubah niat baik menjadi gerakan nasional yang terstruktur. Di dalam museum ini, kita dapat melihat replika ruangan belajar dan asrama para mahasiswa Stovia, lengkap dengan meja, ranjang besi, dan lemari besi memberikan gambaran nyata kehidupan calon dokter pribumi masa kolonial. Di sini terdapat koleksi medis, peralatan medis, dan buku pelajaran asli dari masa kolonial Belanda, menunjukkan kualitas pendidikan kedokteran saat itu. Hai guys, jadi kita ini udah mau pulang ke Museum Proklamasi. We could stay and sip a truly.